Halo teman-teman semua, kembali lagi di playlist Laravel 11 bersama saya Sandika Gali. Ya, dan kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita dari episode sebelumnya. Kali ini kita akan membuat agar UI kita menjadi lebih fresh ya teman-teman ya. Di episode kali ini kita akan update user interface kita supaya nggak membosankan. Karena sebelumnya kita tampilkan blognya itu dalam bentuk list biasa aja. Nah, sekarang kita akan coba ubah tuh ya. Yang tadinya list, kita akan bikin pakai card biar keren gitu. Nanti kita juga akan membutuhkan bantuan dari Flowbyte lagi. Ya, jadi teman-teman siap-siap agar membuat tampilan UI front end-nya itu semakin menarik lagi. Ya, penasaran seperti apa tampilannya dan gimana cara ngodingnya? Langsung aja kita masuk ke materinya. Oke teman-teman, langsung aja kita kembali ke website kita ya. Silakan dibuka kembali, arahkan ke halaman blog. Ya, jadi untuk mengupdate UI-nya, kita akan ubah halaman blog kita yang tadinya tampilnya berupa daftar seperti ini. Sederhana banget ya. Kita akan coba ganti menggunakan komponen card supaya lebih keren aja gitu kelihatannya ya, dan lebih compact. Nah, teman-teman tahu kan kita membuat halaman website kita ini dengan menggunakan bantuan Tailwind UI ya. Kita masuk ke Tailwind CSS. Jadi kalau kita masuk ke Tailwind CSS, ini framework yang kita gunakan untuk tampilan website kita menggunakan bantuan komponen dari Tailwind UI. Jadi kalau klik komponen, ada di sini. Nah, kalau kita masuk, ini kan kita dikasih banyak banget komponen. Yang kita gunakan itu ada di bagian bawah ya. Nih, yang kita gunakan itu stack layout. Nah, yang saya pengen itu adalah bagian blog. Nih, blog section. Kalau kita klik, nah ini sebenarnya ada tampilannya cukup oke. Teman-teman bisa lihat seperti ini, tapi ini bukan yang kita inginkan. Saya pengen bikinnya dalam bentuk kartu. Nah, kalau teman-teman mau pakai yang ini juga nggak masalah ya sebetulnya. Semuanya ada, kapan dibuatnya, kategorinya, terus juga ada judul, tulisan, dan penulis. Ini sebenarnya udah oke banget. Nah, tapi saya mau coba gunakan komponen UI dari tempat lain, gitu ya. Ada sebuah website yang memberikan layanan yang mirip, itu namanya Flowbyte. Bisa kunjungin aja websitenya, namanya Flowbyte. Ya, ini mirip dengan Tailwind UI, banyak komponen yang bisa kita pakai, dan banyak juga yang gratis. Ya, tentu saja ada yang versi premiumnya. Kalau teman-teman masuk ke websitenya, terus masuk ke bagian blogs di sini. Nanti di sini juga ada banyak yang bisa kita pakai. Kita akan cari yang di bagian blog ya. Kalau teman-teman scroll, ada blog templates yang ini nanti akan kita pakai juga untuk single page-nya. Tapi yang mau saya pakai adalah blog section ya. Di mana ya? Apa udah kelewat? Atau kita cari aja ya. Kita cari di sini ya. Blog. Nah, ini dia, blog section. Mirip dengan yang ada di Tailwind tadi, mirip yang seperti ini. Cuman dia bentuknya kartu, tuh. Nah, jadi menurut saya ini sedikit lebih menarik lah ya. Silakan teman-teman pilih aja mau pakai yang mana. Cara pakainya juga mirip-mirip ya. Tinggal kita copy terus edit-edit. Oke, sekarang gimana cara pakai Flowbyte ini? Kalau untuk yang Tailwind, teman-teman tinggal klik kode, terus copy aja ya. Langsung copy. Tapi kalau untuk yang Flowbyte, ini nggak bisa kita langsung copy. Ya teman-teman, kalau kita pindahkan ke show codes, ini nggak bisa langsung di copy karena si Flowbyte-nya sendiri harus kita install ke dalam Laravel-nya dulu. Oke? Nah, gimana caranya? Kita lihat dokumentasinya ya. Teman-teman ke bagian docs, ini kita open in new tab. Ya, ini biar halaman ini tetap terbuka. Di sini ada introduction dan getting started-nya. Ini kalau di scroll, kita bisa lihat kita bisa install lewat npm. Ini yang akan kita lakukan. Terus kita tambahkan nanti pluginnya di dalam Tailwind config-nya. Terus kita masukkan juga konten. Nah, tapi di sini kalau teman-teman lihat di sebelah kiri ada yang namanya integration guides. Nah, kebetulan ada yang baru nih, integrasi khusus untuk Laravel. Jadi ini langsung spesifik untuk Laravel kita. Jadi teman-teman boleh pilih aja yang bagian Laravel. Terus masuk, kita lihat gimana cara nginstalnya. Pertama kita install Laravel. Ini udah kita lakukan, jadi ini kita skip. Ini juga udah dilakukan oleh Herd kita, jadi ini kita skip. Bikin project sudah, PHP Artisan Serve sudah dilakukan oleh Herd. Tinggal kita install. Nah, kalau teman-teman ingat, pada saat nginstal, ini kita udah nginstal 3 ya. Tailwind udah, Post CSS udah, Auto Prefixer udah. Berarti yang tinggal kita install adalah Flowbyte. Ya, oke, kita lakukan aja. Teman-teman boleh copy npm install d-nya, nanti Flowbyte-nya kita ketik manual. Silakan buka kode editor, ya, buka project kita. Kita buka terminal, control backtick. Ini saya sudah jalankan npm run dev, ya teman-teman jangan lupa jalanin npm run dev juga. Tapi ini kita jangan ganggu-ganggu, kita bikin terminal baru aja. Ya, baru di sini kita paste, klik kanan, npm install -d supaya masuk ke dev dependencies ya. Spasi Flowbyte. Oke.
Pencet enter aja, kita tunggu proses instalasinya. Sip, udah beres, nggak lama. Kita kembali lagi. Berikutnya apa? npx tailwind init, ini juga sudah kita lakukan. Ya, jadi kita sudah punya, kalau teman-teman ingat, ini close dulu. Sebelah kiri kita punya tailwind config ya. npx tailwind init itu untuk membuat file ini. Ya, kita udah punya. Kita buka aja. Terus apa berikutnya? Tambahkan path katanya ya, dan require flow byte-nya. Oke, kita udah punya blade.js view. Ini ya, blade.js view udah, berarti yang belum tinggal ini. Copy aja. Simpan di bawah view. Berikutnya, timnya kita udah punya, ini bawaannya Tailwind. Plugins yang kita belum punya ya. Silakan teman-teman copy. Require-nya, cari plugins. Ini masih kosong, kita simpan di dalamnya. Oke, sip, sudah. Tambahkan directives, ini juga sudah kita punya ya, app.css. Ini ada di folder resource CSS. Ini ada ya, ini udah ada, jadi nggak perlu dibikin lagi. Berikutnya tambahkan di dalam head-nya. Nah, coba kita lihat. Rasanya kita juga sudah menambahkan di bagian head dari layout kita. Teman-teman buka ke bagian resource, views, components, layout. Ya, kita lihat. Kita sudah manggil. Nah, ini ya. Tapi ada sedikit perbedaan ya. Ini resource dan resource.js. Oh, ini lebih lengkap. Ini kita copy aja. Copy, kita gantikan yang ini. Ya, nggak masalah. Oke. Sudah. Terus katanya import flow byte di dalam app.js. Jadi kalau teman-teman mau bisa, ini di copy aja. Buka app.js di sini ya, app.js. Kita simpan di bawahnya. Di bawah Bootstrap boleh, atau mau di atas juga boleh. Bebas aja ya. Atau kalau teman-teman nggak mau melakukan import, bisa langsung panggil lewat CDN. Nah, ini di copy, simpan di dalam layout. Di bagian head, simpan sini. Ya, tapi karena kita sudah includekan resource.js, resource/js, sorry ya, dan kita sudah import, berarti itu nggak perlu dilakukan. Jadi pilih mau yang ini boleh, mau yang ini juga boleh. Oke, sip, ini di close, ini juga di close, sudah. Sekarang katanya run build process, ini juga sudah kita lakukan. Coba kita cek lagi, buka terminal, kita lihat di terminal yang pertama kita. Nah, sudah, berarti udah dimasukin sama npm-nya, dan udah otomatis dilakukan reload. Jadi ini aman, kita sudah bisa gunakan flow byte-nya. Mantap, ini boleh kita close ya, berarti ini udah dilakukan semua aman. Ini kita close, kita kembali ke sini. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan hanya copy kodenya, oke? Jadi teman-teman tadi balik lagi ke yang bagian, kita ulang ya, kita masuk ke flow bytes, terus masuk ke blocks. Terus di sini kita search blog, masuk blog section, terus pilih show code, terus copy code. Ya, nanti kita akan ubah-ubah supaya nggak ada bagian atasnya. Oke, terus jangan lupa juga kalau teman-teman tadi klik show code, ini di sebelah kanan ada tailwind config.js. Ini nanti harus kita kopikan ya ke dalam konfigurasi tailwind kita. Tapi nanti deh setelah kita kopikan HTML-nya. Ya, balik lagi HTML, jangan lupa copy code. Kita balik ke code editor. Sekarang kita buka, ini biarkan terbuka dulu ya si tailwind config-nya. Sekarang kita buka halaman posts kita yang ini. Masuk ke resources, views, post.blade. Oke. Kita akan ganti semua isi dari artikelnya. Ya, jadi cara gini, teman-teman boleh tutup artikelnya, klik tombol segitiga untuk collapse. Jadi nutup, kita blok, terus kita kontrol slash. Jangan dulu dihapus ya, nanti dihapusnya belakangan setelah kita beres melakukan layoutnya. Simpan di bawahnya, kontrol V, save ya, supaya otomatis diformatkan. Sudah, nanti kita edit-edit belakangan, scroll dulu ke bagian atas. Ya, sudah. Nanti ini ada yang harus kita pindahkan ke atas, karena yang butuh kita looping hanya bagian artikelnya. Nggak apa-apa ya, kita coba save dulu. Ini sekarang pasti tampilannya agak aneh. Dia pasti ngulang-ngulang sectionnya, sesuai dengan jumlah dari blognya ya. Ini masih agak salah. Nanti kita akan edit supaya ini dihapus-hapusin. Tapi sebelum kita ke sini, kita benerin dulu tadi yang config-nya. Silakan teman-teman kembali lagi ke flow byte-nya. Masuk ke config, kita ubah, kita sesuaikan satu-satu ya. Yang pertama, kita kasih dark mode dulu. Ini jangan di-copy semua, karena nanti kalau di-copy semua, nimpa config yang udah kita punya. Di sini, kita kan udah punya beberapa config nih. Satu-satu aja. Dark mode dulu, ya. Kita ikutin aja, simpen di dalam export default-nya. Udah, terus di dalam theme, mana theme? Nah ini ya, ada extend, ada colors. Nah kita copy colors. Ini untuk menyesuaikan warna. Jadi dia akan nimpa warna tailwind bawaannya.
simpen setelah font family. Jadi di sini ya, di bawah. Sip. Udah. Berikutnya adalah font family ya. Font family kayaknya udah nih. Font family, oh ini lebih banyak. Kita copy yang bagian body ya. Sampai tutup array-nya. Bagian body, kita simpan di bawah yang sans. Ini. Sudah. Untuk yang sans kita mau copy apa enggak ya? Karena kita udah punya sebetulnya intervar. Jadi kalau mau enggak pun enggak apa-apa ya. Udah, yang sans-nya cukup ya. Jadi udah kita copy, Tailwind config-nya sudah aman. Kita balik ke sini. Ini sudah menggunakan settingan dari Flowbyte. Oke, sekarang kita hapus dulu tulisan our blog karena kita nggak butuh lagi. Kita balik. Ini udah di close aja ya. Nanti kalau kita butuhin kita buka lagi. Sekarang kita masuk ke bagian section. Kita akan hapus nih div yang ada di dalam div yang utama ya. Yang ini kita hapus, kita nggak butuh. Kita hapus. Sudah. Terus pastikan kita hanya punya sebuah artikel dulu aja. Ini teman-teman tutup. Jadi kita cuma mau pakai satu artikel. Sisanya boleh dihapus aja nih. Artikel yang ini kita tutup, ini hapus. Sudah. Nah, karena kita hanya butuh artikelnya aja, berarti ini sisanya harus ada di luar. Jadi teman-teman boleh kopikan 3 baris ini, atau cut ya, 3 baris ini untuk simpan di luar for each. Jadi silakan teman-teman blok aja, terus Ctrl X ya, kita cut. Lalu kita pindahkan ke bagian atas for each-nya. Sini ya, kita pindahkan. Sudah, terus kita benerin ini div section-nya. Ini juga di-cut, simpen di bawah end for each-nya. Sip. Jadi sekarang artikelnya cuma satu, ada di dalam for each. Sekarang kita lihat dulu teman-teman. Balik ke sini, sudah aman ya. Udah, artikelnya udah ada semua, ada 100 walaupun ini masih tulisannya statis semua. Kita benerin dikit-dikit. Berikutnya kita nggak perlu section. Ya ini section tuh untuk ngasih yang warna putih ini, kayaknya nggak butuh. Boleh teman-teman close aja atau hapus ya. Hapus. Section yang di bawah juga hapus. Ini nggak butuh lagi. Jadi sekarang seperti ini. Kita hilangkan paddingnya supaya sejajar di sebelah kiri. Jadi kita PX-nya boleh dihapus saja. Jangan lupa yang ini juga ya. PX6-nya hapus saja. Nah, jadi sekarang nempel. Kalau kita kecilin juga udah responsif ya. Oh, ini ternyata kalau di lebar layar kecil terlalu mepet. Berarti tadi PX4-nya di sini kita kasih aja. Nah, jadi tetap ada. Tapi kalau diperbesar, ya cukup lah ya. Nggak terlalu sejajar, tidak masalah. Atau kita reset aja deh. Kita reset pada saat di LG, kita kasih PY-nya 0. Oh, PX-nya, sorry. PX-nya 0. Nah, gitu ya. Tapi kalau dikecilin, ya dia tetap aman. Oke. Mantap. Berikutnya adalah, saya pengennya 3 kolom. Jadi pada saat di lebar layar besar, tulisannya ada 3. Jadi nggak cuma 2 ya. Caranya tinggal ganti aja ini kolomnya jadi 3. Grid calls 3. Supaya jadi 3 seperti ini. Sip. Berikutnya ini jaraknya terlalu renggang. Kita kecilin aja ya. Kita berarti apa? Kita PY ya. PY-nya kasih 4 aja. Ini juga jangan gede-gede, 8 aja ya. Nah, gini. Kayaknya cukup. Kalau menurut kalian terlalu renggang, ya kecilin lagi aja. Misalkan mau dibikin 4 lagi juga boleh. Ya. Pastikan terlihat bagus saat di lebar layar kecil juga. Oh, atau gini. Pada saat di medium, kita bikin 2. Oke. Jadi ini bisa di-copy. Kita simpan sebelahnya, ganti jadi MD. Kolomnya 2. Nah, jadi sekarang kalau diperbesar ini 2, kalau diperbesar lagi jadi 3. Sip lah ya. Kayaknya udah cukup untuk layoutnya. Sekarang tinggal kita ganti isi dari card-nya. Nah ini yang seru. Kita mulai dari yang paling atas dulu. Yang paling atas itu adalah kategori. Nih kalau kita buka, ada kategori. Nah ini, kategori itu yang ini. Kita akan hilangkan dulu ikonnya ya. Kita nggak butuh icon deh.
Jadi teman-teman boleh hapus dulu SVG-nya. Ini ada SVG. Kita hapus ya. Kita hapus. Nah, ini kita akan ganti dengan tulisannya dengan kategori kita. Jadi ini tinggal ganti. Ini kalau teman-teman lihat aja di sini ya, contekannya ada. Kategori itu yang ini dia. Post kategori slug. Jadi ini bisa di-copy aja. Oh, post kategori name ya, sorry. Post kategori name. Nama kategorinya. Ini diganti. Nah, sekarang lihat. Dia sudah berubah sesuai dengan nama kategorinya. Tapi ini agak ngide sedikit teman-teman. Gimana kalau kita bikin supaya tiap kategori yang berbeda punya warna background yang berbeda. Nah, itu keren kan? Nah, ini teman-teman caranya bisa macam-macam. Cuman cara yang akan saya lakukan adalah kita mau bikin field baru di database yang namanya color. Supaya nanti satu kategori itu berasosiasi dengan sebuah warna. Nanti warnanya kita ngarang aja. Sehingga nanti akan merubah ini bagian ini nih. Bagian BG primary ini. Jadi kalau kategorinya misalnya web design, warnanya hijau gitu. Oh, kayak gitu. Kalau kategorinya data structure, warnanya merah misalnya gitu. Ya, gimana cara menggantinya? Kita bikin dulu ya. Jadi teman-teman boleh cek dulu di table plus-nya. Silakan buka table plus, kita buka database kita, masuk ke tabel kategoris. Nah, ini ingat kita cuma punya 3 ya, ID, name, slug. Gimana kalau kita bikin baru color? Oke? Sekarang caranya itu ada beberapa yang harus kita ubah. Yang pertama adalah jelas migrasi ya. Silakan dibuka migrasi kalian. Cari bagian database ya di atas, migration. Kita cari kategori. Nah, ini dia kategori. Kita akan bikin setelah slug field baru di dalam tabelnya dengan tipe datanya string yang namanya color aja ya. Oke, udah. Kita punya color. Terus berikutnya yang harus kita ubah juga adalah factory ya. Ini udah di close aja. Teman-teman masuk lagi ke database. Terus kita masuk ke factory. Kita masuk ke kategori factory. Oh, bukan ya. Kita bikinnya di seeder, teman-teman. Jadi kita ke bagian seeder aja. Database seeder. Karena kita nulis kategorinya kan manual. Nah, iya benar. Nih ya. Kita tambahin aja lah di sini ya. Secara manual. Misalkan ada color. Red gitu ya. Ini kasih koma, jangan lupa. Kita copy. Untuk yang kedua, green. Gitu. Terus yang ketiga, blue. Yang keempat, yellow. Kita punya 4 ya. Kita punya 4, ini yellow. Nah, idenya adalah nanti kita akan mengenerate warnanya itu di sini. Jadi kita akan mengganti BG-nya dengan menggunakan kayak gini. Post, kategori, color. Gitu. Jadi nanti kita akan ubah kelas dari Tailwind-nya secara dinamis. Oke? Oh, sekarang ini jelas nggak akan jalan ya, karena kita belum jalankan migrasi, jadi ini nggak ada semuanya. Jadi sekarang kita migrasi dulu, karena di dalam database kita kan belum ada color-nya. Ya, jadi silakan kalian tambahkan dulu ini, color, terus kita jalankan. Save dulu, kita buka lagi terminal, masuk ke terminal kita yang kedua. Kita jalankan dengan cara php artisan migrate -2 fresh -- seed ya. Kita enter, dibuat ulang lagi semua tabel kita. Ya, kalau kita lihat, ini kita refresh. Oh, ada yang salah nih. Kenapa masuk ke created add? Coba kita lihat dulu. Kita close. Kita masuk lagi ke migrasi kita. Oh, sudah ya. Ini harus kita close kayaknya. Ini kita close, kita masuk lagi. Nah, tadi berarti harus di close ya. Table plus-nya agak nge-lag kayaknya. Sudah. Sekarang, kalau misalkan kita kembali ke sini, kalau kita refresh, harusnya kan jalan ya. Tuh, ternyata hanya 2 yang jalan. Ini karena tadi kita sudah mencoba warnanya manual. Nah, kebetulan si Tailwind ini nggak bisa kalau misalnya kita membuat kelasnya secara dinamis. Jadi kalau misalkan teman-teman buka Tailwind ya, coba kita buka Tailwind, ini ada problemnya. Kalau kita masuk ke docs, ini kita tulis dynamic ya. Dynamic class name. Nah, ini dynamic class name. Ini nggak boleh, ternyata kita melakukan ini tuh nggak boleh. Padahal tadi kita pengen melakukan ini ya. Kita harus
bikinnya dari awal katanya, seluruh namanya. Atau ini ada caranya. Caranya itu kalau teman-teman mau, kita bisa bikin yang namanya save list. Coba ada nggak di sini? Kita lihat. Nah ini, save listing classes. Jadi kelas-kelasnya harus kita daftarin dulu di dalam konfigurasi Tailwind kita. Bikin aja sebuah key namanya save list. Terus kita bikin array kelas-kelas yang mau kita generate secara dinamis gitu. Jadi kalau teman-teman pengen bikin kelasnya ambil dari database, kita daftarin dulu ke dalam save list. Ya, jadi silakan kembali lagi ke codingnya, buka lagi Tailwind-nya, config Tailwind-nya. Di sini ya. Ini kita simpennya di dalam root-nya. Jadi boleh di akhir aja ya. Nih di sini kita bikin yang namanya save list. Gini bentuknya array. Yang isinya kita tulis satu-satu. BG green 100 gitu. Terus ini kita copy aja. Oh, mulainya dari red ya tadi ya. Red. Sebenarnya nggak ngurut juga nggak apa-apa. Green, blue, yellow ya. Terakhir yellow. Nah, begini. Silakan di-save. Jadi sekarang pada saat build sistemnya Tailwind yang npm run dev ini berjalan, kelas ini otomatis disiapkan. Karena kalau di Tailwind itu kalau kelas yang nggak pakai, dia nggak akan di-build. Karena tadi kelas ini kan belum kita pakai ya. Yang red belum kita pakai, yang yellow belum kita pakai. Nah sekarang harusnya kalau kita lihat, ya lumayan lah ya. Jadi kita punya warna yang berbeda untuk setiap kategori kita. Udah, ini kita close aja. Ini kita close juga. Ini juga ya. Kita kembali ke view kita. Jadi udah warna, terus nama udah, scroll lagi, ini kita punya created at. Nah, baru ini kita ganti dengan post kategori. Oh, bukan post kategori. Ini adalah created at. Created at, terus kita pakai div for humans ya, supaya berubah jadi berapa waktu yang lalu gitu. Ini sama dengan yang kalian tulis di atas ini ya. Nah ini div for humans, kalau mau di copy aja. Mana tadi? Oh ini dia. Sip. Lihat, sudah ya berubah. Ini kita bikin baru jadinya 4 menit yang lalu ya, karena database-nya baru kita migrasi. Tab berikutnya adalah judul. Oh bentar, sebelum kita lanjut, ini kategorinya kita pengen bisa diklik ya. Sekarang kan nggak bisa diklik karena dia cuma span. Mari kita bungkus ke dalam tag A ya. Kita buka, kita masukin. Href-nya itu mengarah ke contek aja yang atas. Nah ini nih. Kita copy, mengarah ke slug. Gitu. Ini ada slug-nya sekarang, jadi bisa kita klik harusnya nih. Oh salah, bukan di sini teman-teman. Kenapa nggak jalan nih ya? Kenapa yang bisa dikliknya yang ini? Karena saya nyimpennya salah. Span-nya yang ini harusnya. Span yang ini, tutupnya yang di sini. Ya, hati-hati nyimpennya. Nah, sekarang bisa nih. Oke. Mantap. Dah, berikutnya ini kita hapus dulu. Berikutnya kita ke judul ya. Judul, ini post title. Kita ganti jadi $post title. Begini. Udah, ini judulnya udah ngambil dari database. Mantap sekali. Tapi kita juga mau bungkus ke dalam tag A ya. Ini H2 dulu baru A. Gimana kalau kita pindahin lah ya. Walaupun sebenarnya nggak ngaruh ya. Saya cuma pengen A duluan aja. A-nya di sini, tutupnya di luar H2. Gitu ya. Jadi A dulu, terus H2. Href-nya kita arahkan juga ke halaman detail. Mana-mana. Kita contek di judul. Ini mana judulnya? Ini dia, title. Nah ini nih, kita contek yang ini. Nanti kita ubah jadi objek aja ya. Jangan pakai array. Ini kita pindah ke slug ya. Kita kasih slug. Oke, coba kita lihat. Lihat di kiri bawah, sudah benar ngarahnya ke situ ya, ke slug-nya. Oke, ini juga sudah benar ngarah ke kategori. Mantap sekali. Scroll lagi ke body ya. Body sekarang kita simpan ke dalam paragraf aja. Nanti mungkin ke depannya kalau kita udah belajar formatting, kita bisa bikin ini ada di dalam sebuah format ya. Bahkan kalau misalkan kita mau ganti jadi markdown gitu misalnya, nanti ke depannya bisa. Tapi sekarang kita tulis aja dulu ini post body ya. Nah, sudah.
Dia berubah, tapi ingat kita maunya ngelimit ya. Ini kita kasih limit. Limitnya itu kita kasih, nah ini nih, string limit 150. Ini kita copy, simpan, kasih koma 150. Ya. Supaya kalau kita refresh, nah ini kalau lebih ada titik-titiknya, tapi kalau enggak ya ini berarti cuma segini tulisannya. Nah, kalau lebih ada titik-titiknya. Ini enggak ada, yang ini ada. Dah, scroll lagi. Ini gambar usernya. Untuk sementara kita akan biarkan dulu aja karena kita belum punya kan gambar user. Kita biarkan aja. Paling kita ganti alt-nya ya. Kita ganti jadi nama user. Kita bikin post author name. Ya. Sip, udah ya. Tinggal namanya. Namanya juga sama, kita copy aja. Gini. Kita lihat. Sudah. Tapi kegedean teman-teman. Jadi dia bablas begini. Harus kita kecilin ya. Kita kecilin aja. Kita gak tambahkan di sini ya. Text SM. Supaya kecil. Masih kurang kecil nggak? Text XS. Ini juga bisa ya. Mau extra small boleh. Mau small juga boleh. Paling ini kita kurangin space-nya. Kalau 2 gimana? Ini cukup kali ya. Terlalu dempet. 3. Nah, kurangin jadi 3 aja. Tadinya 4 supaya dia lebih mendekat ke gambarnya. Dan terakhir read more-nya. Kita benerin juga. Scroll. Kita mengarah ke, kita samain sama judul. Mana judul? Nah ini, kita ngarah ke sini. Post slug. Dah, tinggal tulisannya kita kecilin. Kita kasih teks. Small mau XS juga boleh ya. Di dalam sini kita kasih teks XS. Nah. Atau kekecilan ya teman-teman ya. Small aja deh. SM, ini juga SM. Ini selera aja ya. Silakan diganti sesuai dengan keinginan. Nah ini kayaknya cukup lah. Oke, mantap. Kayaknya udah. Ini untuk halaman blog post kita. Udah cukup oke. Ini kalau kita klik, berubah sesuai kategori. Kalau kita, ini belum bisa kita klik. Iya. Berarti autornya kita kasih tag A ya. Yang ini nih. Teman-teman mau disimpan di dalam tulisannya boleh. Mau disimpan beserta dengan gambarnya supaya bisa diklik juga boleh. Kalau mau beserta gambarnya, bikin A-nya di sini. A, tutupnya kita pindahkan setelah div di sini. Jadi ini gambarnya bisa diklik, tulisannya juga bisa diklik. Kita arahkan ke author ya. Coba kita contek yang bagian atas. Author ini ke username-nya. Nah ini copy aja. Kita simpan sini. Ya. Jadi sekarang kita bisa nyari tulisan berdasarkan user tertentu. Ini tulisan berdasarkan Natalia Yulianti. Semuanya Natalia Yulianti. Kalau kita klik, semua tulisan dengan kategori data structure. Mantap ya. Kalau kita klik blog, ini udah tampil semuanya. 100-100-nya tampil. Oke. Terakhir, kita akan benerin single post-nya. Ini saya pengen kalau judulnya di hover ada underline-nya. Bentar. Sebelum kita masuk ke single post-nya. Mana judul? Kita title yang ini ya. Kita kasih di sini kelas. Kalau di hover, kasih underline. Oke, udah ya. Ini udah, ini mau dikasih underline atau enggak? Kalau enggak pun enggak apa-apa ya. Ini enggak usah underline, ini enggak usah underline, aman. Nah, sekarang kita benerin yang ini. Kalau diklik, kan tampilnya masih sederhana. Kita akan benerin supaya tampilannya lebih keren. Teman-teman balik lagi ke Flowbyte. Kita ke Blocks lagi. Sekarang kita ke bagian, atau blog lagi deh. Search blog lagi. Nah, ini dia. Blog templates. Walaupun ini sangat lengkap, kita nggak pakai semua. Nanti akan banyak hapus-hapusnya ya. Kita mau pakai atasnya, judulnya, dan isinya. Sisanya ini semua akan kita hapus ya. Ini banyak banget nih kalau teman-teman scroll. Tuh ada footernya bahkan ya. Di bawah tuh nanti kalian bisa lihat ada komen, ada footer. Nah ini nggak perlu ya. Semua akan kita hapus. Nah jadi tolong diperhatikan. Ini akan banyak banget ngedit-ngedit HTML-nya. Kita klik show code, terus hati-hati juga ini butuh tipografi katanya. Kalau teman-teman mau ngikutin, kita nambahin tipografi, boleh juga ya. Sekarang kita copy dulu aja. Kita copy, kita kembali ke codingan kita. Oh iya, ini kalau mau dihapus, udah boleh ya. Artikelnya kalau mau dihapus supaya nggak berantakin. Yang tadi kita komentari, hapus aja supaya rapi. Ini kita hapus juga. Kita lihat, nah ini juga lah, biar rapi. Dah, sekarang kita buka halaman post, single post. Oke, tutup lagi sidebar-nya.
Sekarang artikelnya kita tutup dan komentari lagi. Kayak tadi, kalau butuh nanti kita buka dan kita contek-contek. Simpan di bawahnya ya, Ctrl V, ini banyak banget. Kalau kita coba jalanin ya, scroll dulu ke paling atas, save, kita jalanin. Tuh, ini banyak banget ya. Pelan-pelan aja, sedikit-sedikit. Pertama kita install dulu katanya tipografi. Installnya di sini, teman-teman boleh pencet Ctrl, klik. Buat ngasih tahu cara nginstalnya. Nah ini katanya pertama kita install dulu package-nya. Ya kita ikutin aja lah ya. Ctrl C, walaupun kayaknya fitur-fitur tipografinya nggak kita pakai juga ya. Karena kan kita banyak ngehapus. Tapi nggak apa-apa, diikutin aja. Siapa tahu nanti butuh kalian nambahin tabel, nambahin formatting apa. Nggak perlu nginstal lagi. Buka terminal. Masuk ke terminal kedua kita clear dulu. Terus kita paste, ya, enter. Sip, udah beres instalasinya, tinggal kita kasih konfigurasi. Tambahin require flow byte tipografi. Dah, ini kita close, buka lagi Tailwind. Di sini kita ke plugins ya, kita tambahin di sini, koma, save. Dah. Jadi sekarang ada dua. Ada flow byte plugin sama flow byte typography. Udah, save, close lagi. Nah, baru nih kita edit-edit. Yang kita butuhin sebenarnya artikel pertama ini ya. Ini artikel ini. Jadi, ini kita biarkan dulu. Ini kita close. Kita lihat contekannya. Kita show preview. Ini judul ya, ini best practice judul. Ini lead. Lead tuh yang ini. Jadi kayak satu paragraf yang lebih besar dari yang lain gitu ya. Kayaknya nggak perlu juga ya. Teman-teman boleh hapus aja. Lead-nya hapus. Terus ini kita sisakan satu paragraf aja. Simpan kursornya di sini. Kita scroll dulu ya. Nanti kita cari yang nggak kita butuhin. Atau kayaknya ini semua nggak dibutuhin deh di bawah ya. Kita hapus semua aja sampai bawah. Nanti kita tutup sendiri bagian artikelnya. Nih, nanti kita tutup sendiri bagian artikel. Karena kita cuma butuh segini nih. Nanti kita tutup artikel, kita tutup div, kita tutup main. Ya. Jadi langsung aja scroll ke bawah, ini banyak banget teman-teman. Atau kalau mau scroll aja ya. Sampai akhir. Tuh banyak banget ini. Nah ini sampai sini, tahan shift, terus klik di sini. Jadi dia akan menyeleksi semuanya. Hapus aja. Tidak usah khawatir, nggak apa-apa. Kita kembali ke sini. Berarti sekarang kita tutup artikelnya dulu. Berikutnya kita tutup div. Terakhir kita tutup main. Dah, gini aja, biar simpel. Terus ini kita hapus ya. Ini kan udah panduan instalasinya, udah. Kita save, kita lihat. Nah, gini ya. Jadi ini udah, nanti kita benerin tampilannya. Oke, kalian mau pakai background putihnya nggak? Kalau tetap mau pakai background putihnya, ya udah sisakan aja boleh. Tapi kalau misalnya enggak ya, ini kalian boleh hapus nih BG white-nya. Nah, tapi gini, ini kan teman-teman lihat ini kontainernya besar, tapi tulisannya kecil di tengah. Saya pengen bikin lebih lebar gitu. Kita pengen bikin max weight-nya 4XL di sini nih. Teman-teman ganti jadi 4XL supaya tambah lebar tuh gitu. Biar nanti sisanya nggak terlalu banyak gitu. Udah cukup ya. Tinggal kita ganti-ganti satu-satu. Kalau teman-teman mau ganti stylenya silakan sesuaikan dengan selera masing-masing. Oke, sekarang yang akan saya tambahkan adalah tombol untuk kembali dulu ke halaman blog. Kita tambahin di dalam header ya. Teman-teman lihat headernya ada address. Kita simpan sebelum addressnya di sini. Bikin tag A, yang ini akan mengarah ke post, gini. Terus tulisannya, masih ingat kita pakai dan lakuo ya, supaya ada panah ke kiri. Ini tulisannya back to all posts, gitu. Jadi ada tulisannya, tinggal kita kasih style. Kasih kelas, fontnya medium, terus teksnya kecil aja, terus warnanya biru ya. Teks blue, tadi biar sama yang lain 600 tadi ya, dan hover underline. Dah gitu aja. Kita lihat, oke, sip ya. Nanti kita benerin jaraknya di bawah. Udah, tinggal di sini kalau mau kita kasih MT ya, atau ini kita ganti jadi MY aja. Jadi bottom sama top. Tuh, jadi ada jaraknya. Atau kurang kecil ya, kita ganti XS gimana? Nah gitu cukup ya. Jadi XS. Dah scroll. Sekarang gambar. Gambar juga ini nggak akan kita ubah dulu karena kita belum punya gambarnya. ALT-nya aja kita ganti. Ini adalah post, author, name. Ya, contek aja dari atas kalau teman-teman mau di sini. Ya, kita contek kalau mau nama tuh apa? Ya, name tuh.
Ini mau dikasih link nggak? Link ke semua tulisan dia. Kalau mau ya udah berarti kita tambahin lagi di sini. Mana dia? Nah ini ya, kita tambahin link ke Slack. Oh bukan, link ke username ini nih. Kita copy aja. Terus JC Leosnya kita ganti jadi name. Ini kita copy. Nah ini ya, Natalia tapi cowok nggak apa-apa lah ya, karena kita belum ada gambarnya juga. Terus di sini ada graphic design. Kita nggak punya gelar ya. Jadi ini nggak perlu nih, rasanya nggak perlu. Tapi nanti kita butuh kategori. Nanti kita simpannya di bawah tanggal aja. Ini kita hapus. Berikutnya tanggal. Tanggal ini time-nya hapus aja lah ya. Time-nya hapus. Kita ganti dengan, kita copy lagi yang div-nya. Div for humans. Nah ini nih. Kita copy. Taruh sini. Ada, tinggal saya mau kasih kategori di bawah sini. Kategorinya bentuknya pengen mirip dengan ini. Jadi kita contek aja ya. Kita contek dari post. Ini coba cari mana kategori di atas ya. Dari div-nya, ini kita ambil div-nya ya. Segini. Kita copy. Simpen di bawah paragraf ini. Kita lihat. Nah udah ya. Tapi, kenapa ini tulisannya ke bawah? Oh terlalu banyak yang kita paste. Coba undo dulu. Kita butuh kopinya nggak semua, nggak semua div-nya, cuma butuh A-nya aja ya. Nah ini, sorry teman-teman. Copy A-nya aja, simpen ke sini. Dah paling kalau mau kita kasih turunin dikit lah ya. Untuk paragrafnya kita kasih margin bottom-nya 2 gitu. Oh atau 1 deh. Nah, sip. Cukup ya. Jadi ini penulis, kapan ditulisnya, ada di kategori apa. Turun lagi. Judul. Tinggal kita ganti jadi post title. Oke. Udah. Dan terakhir ini adalah post body. Post body. Sip. Udah mantap teman-teman. Ini untuk single postnya. Kalau kita back, kita klik. Udah ya. Cukup lah. Nanti kalau misalkan kita perlu untuk mengubah-ubah kembali stylenya, gampang lah ya. Baik teman-teman, jadi itu dia perbaikan tampilan kita ya. Yang tadinya sederhana aja, blog postnya tertulis atau terlihat dalam bentuk list, sekarang udah dalam bentuk card yang menurut saya lumayan cakep lah ya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian suka atau tidak? Silakan kalau misalkan kurang suka, edit-edit aja sesuai dengan selera kalian masing-masing. Ya, dan di video berikutnya kita akan coba jalankan sebuah fitur yang cukup seru menurut saya ya, yaitu fitur pencarian pada blog post kita. Ya, jadi silakan disimak nanti ya. Itu aja untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Sandika Gali pamit dan seperti biasa, jangan lupa titik koma.